Carlos adalah manajer bank. Investasi nasabahnya bermasalah, tapi hampir terlambat ke sekolah. Putranya, Marcos, langsung naik ke mobil. Aneh, apa kemarin Carlos lupa mengunci mobil, ya? Putrinya, Sarah mencium bau aneh di mobil. Carlos tak mengacuhkannya. Istrinya, Marta keluar rumah dan mengomelinya. Carlos tak mempedulikannya. Ia langsung berangkat. Di jalan, Carlos mulai sibuk mengurus kerjaannya. Tiba-tiba, ada telepon dari orang tidak dikenal. Ia juga mengirim foto keluarga Carlos. Tapi, Carlos tak pernah melihat foto itu sebelumnya. Suara asing itu berkata, "Di mobil ada bom." Carlos terkejut. Ia meraba kursi mobilnya. Ternyata, benar-benar bom. Telepon berdering lagi. Orang itu mau uang. 67.547 euro, cash. Lalu transfer, 420.000. Mendengar angka itu, Carlos terdiam. Karena 67.547 dolar adalah saldo tabungannya. Artinya, orang asing ini sangat mengenalnya. Carlos sedang berpikir kenapa 420.000. Kenapa harus ditambah 20.000? Baru mau tanya, orang itu berkata, "Jangan coba-coba kabur." Carlos juga diperingatkan, bomnya akan meledak bila mereka meninggalkan kursi mobil. Carlos panik. Ia menelepon Marta untuk mengambil uang. Tapi, tidak diangkat. Carlos terpaksa menelepon bawahannya untuk membantunya. Belum selesai bicara, bawahannya menutup telepon. Ternyata, orang itu juga memasang bom di kursi mobil bawahannya. Carlos memberitahu anaknya. Karena ayahnya terlihat panik, Sarah malah mengejeknya. "Buka speakernya. Aku ingin dengar cara dia mempermainkanmu." Tapi, penelepon itu berkata, "Bila kamu menyalakan speaker, aku akan meledakkan kalian." Carlos menutup telepon. Ia melihat foto keluarganya lagi. "Apa kamu pernah lihat foto ini?" Siapa sangka Sarah pernah melihatnya. Ia berkata dengan datar, "Bila kamu peduli dengan ibu, kamu akan melihatnya." Foto ini, ibu yang mengunggahnya di medsos. Carlos terkejut. Ia segera menemui bawahannya. Bawahannya sedang ribut dengan istrinya. Istrinya tak percaya ada bom. "Telepon prank. Kok, kamu percaya?" Istrinya turun dari mobil. Carlos membujuknya. Ia memarkirkan mobil. Tiba-tiba ada ledakan. Orang asing itu menyuruh Carlos untuk segera pergi. Carlos baru tahu, paha Marcos terkena serpihan kaca mobil. Darah terus mengucur. Carlos sebisa mungkin membalut lukanya. Sarah mulai menangis. Tapi, orang itu memaksa Carlos supaya segera transfer. Carlos memintanya, "Aku mau transfer." Tapi istriku tak menangkat telepon. Tiba-tiba, Sarah berteriak, "Ayah tahu kenapa ibu tak bisa dihubungi?" "Tahu, tidak." Carlos tersentak. Ternyata, karena Carlos hanya sibuk bekerja setiap hari. Marta yang kesepian. Selingkuh dengan pengacara. Sarah sudah tahu itu sejak lama. Carlos emosi. Ia menelepon si pengacara. Pengacara bilang Marta tidak ada. "Aku tidak peduli kalian selingkuh. Tapi, berikan telepon ini kepadanya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu." Ternyata, Marta di sebelahnya. Carlos memintanya mengambil uang. Marta setuju. Tapi, Marta ke bank. Ditemani pengacara. Pengacara melihat Carlos dan lapor polisi. Carlos mendengar istrinya berteriak di tengah percakapan. "Tangkap dia, ia menculik anakku." Ada bom di mobil Carlos. Tapi, ia tidak boleh lapor polisi. Marta memanggil polisi. Penelepon marah. Ia ingin meledakkan mobilnya. Carlos pasrah. Ia menipu nasabahnya dan meminta uang. Tapi, ia harus mengumpulkan ratusan ribu euro. Darah Marcos terus mengucur. Carlos frustrasi. Ia menekan luka anaknya sambil menangis dan memohon ke penelepon. Saat itu, polisi melihatnya. Penelepon minta ia terus jalan. Carlos patuh. Polisi mengejarnya. Bahkan helikopter juga datang. Carlos dikepung. Penelepon memerintahnya untuk mengaku sebagai pelaku bom. Carlos patuh. Polisi bertanya ia telepon siapa. Penelepon menyuruhnya diam. Carlos menggelengkan kepala. Polisi menyegel tempat itu. Penjinak bom datang dan memeriksa Carlos. Polisi tahu, Carlos sedang telepon dengan seseorang. Tapi, ia tidak mau bicara. Artinya, Carlos diancam atau mempermainkan polisi. Tapi, penelepon tahu di sana ada anjing pelacak. Artinya, ia juga di sana. "Carlos,
aku mengamatimu. Saat ditanya polisi, Carlos menjawab sesuai perintah penelepon. Tapi, ia memberi isyarat mata. Polisi melihat HP Carlos. Ia mengerti, lalu memberikan makanan. Tapi, saat polisi itu pergi, penelepon berkata, buang walkie-talkie-nya. Ia tahu di kantung makanan ada walkie-talkie. Carlos paham, mungkin ada pengkhianat di dalam kepolisian. Saat walkie-talkie jatuh, istrinya mengumumkan di speaker. Ia memohon Carlos bekerja sama dengan polisi. Carlos terdiam. Ibu kenapa bilang begitu? Entahlah, polisi telepon lagi. Mereka telah memberitahu bank. Carlos merasa polisi sangat baik. Ia kira akan dipinjami uang. Tapi, polisi malah berkata, penipuan yang kamu lakukan dulu, kamu akan membayarnya. Ternyata, polisi tahu ia menipu nasabahnya. Dan tidak akan membantunya. Polisi kesini untuk negosiasi saja. Di tengah hujan deras, ia putus asa. Marta, istrinya selama 20 tahun tidak percaya padanya. Rekan kerjanya selama 15 tahun juga tidak percaya. Sekarang, tidak ada yang percaya padanya. Penelepon mengejeknya. Tapi, tiba-tiba panggilan terputus. Ternyata, polisi mematikan sinyal di situ. Polisi membujuknya. Di area ini, sinyal macam apapun mati. Lalu, pintu mobil dicopot. Mereka melihat bom di sana. Dan mengerti itu adalah bom tekanan. Bila Carlos beranjak, bom akan meledak. Untungnya, anjing pelacak mencium. Hanya ada bom di 2 kursi depan. Polisi mengambil HP Carlos. Untuk melacak penelepon, Carlos memberikan HP-nya yang lain. Satunya lagi, ia beri ke Sarah. Untuk disembunyikan. Ia takut mesin sinyal polisi error. Ini adalah jalan satu-satunya untuk hidup. Marcos segera dikeluarkan. Tapi, saat polisi meminta Sarah keluar, Sarah melihat ada penembak di sana. Ia tahu, kalau penelepon itu mengalahkannya, ayahnya pasti mati. Sarah tidak mau turun. Polisi mengelilinginya. Saat Carlos mendorong Sarah, bom terpacu. Saat itu, Sarah melompat dan duduk di sebelah Carlos. Supaya polisi tidak menembak Carlos. Ia tak mengira, bom tertekan lagi. Dan tidak jadi meledak. Polisi emosi. Kenapa tadi mengutus pasukan untuk mengeluarkan Sarah? Temannya kebingungan. Kenapa kamu menyalahkanku? Polisi tahu Carlos memberikan HP-nya. Tidak ada panggilan nomor tak dikenal. Berarti ia menyembunyikan satu tenaga kuda lagi. Mereka masih punya harapan. Kamu jangan berpikir aneh-aneh. Kami sudah mencari kakaknya. Ia akan membujuk Carlos. Kakak Carlos berkata, adikku tersayang, jangan bertindak bodoh. Kakaknya mendekat ke mobil. Tapi, setelah mendekat, Carlos malah menyerangnya. Ia memaki-maki kakaknya sambil mencekiknya. Lalu mendorongnya. Kakaknya berkata pada polisi, adikku gila, aku tak bisa apa-apa. Polisi pria berkata pada rekannya, kita dipermainkan. Polisi wanita bingung. Polisi akan menyerbu. Polisi wanita mundur dan menelepon Marta. Ia bilang kakak Carlos di sana. Tapi, Carlos malah emosi. Marta mendadak bertanya, kakaknya? Bukankah kakaknya di luar negeri? Marta berkata pada polisi wanita, bahwa pernikahan mereka bermasalah. Tapi, Carlos tak akan menyakiti anaknya. Ternyata, Marta percaya pada Carlos. Saat ini, polisi wanita merasa ada yang salah. Ia lari dan berteriak, jangan tembak. Tapi, sudah terlambat. Carlos menginjak gas. Karena polisi mulai menembak. Untung saja, karena diteriaki. Grup penembak meleset. Ternyata, pria tadi bukan kakak Carlos. Bahkan, Carlos tak mengenalnya. Pria itu berkata, kamu bahkan tak mengenalku. Jadi, kamu harus mati. Ia punya remote. Ia tak lain adalah penelepon. Sinyal dari luar tidak bisa masuk ke sini. Tapi, aku sekarang di sini. Pria itu menyuruh Sarah membuka laci mobil. Di dalamnya ternyata ada jam. Pria itu berkata, 2 tahun lalu, istriku terjebak dalam investasi bodong gara-gara kamu. Keluarganya bangkrut habis-habisan. Istrinya stres dan lompat dari gedung. Kali ini, Carlos harus mengganti 42.000 euro. Pria itu ingin Carlos juga merasakan keluarganya tercerai-berai. Dalam 5 menit, bila uang tidak terkumpul, mobil akan meledak. Pria itu ingin Carlos menerobos polisi. Jadi, ia ditembaki. Carlos ke pelabuhan dan membujuk Sarah keluar. Tapi, pria itu naik. Ia minta uangnya. Bila tidak, mereka mati bersama.
Carlos mencekik pria itu. Ia mengingatkan Carlos waktunya. Carlos melepaskan cengkramannya. Ia minta maaf. Karena kesalahannya, keluarga mereka hancur. Pria itu tidak peduli. Kamu baru minta maaf. Karena sekarang kamu tahu rasanya. Carlos menunduk dan merasa bersalah. Carlos memintanya untuk melepas keluarganya. Ia tancap gas, dan mereka terjun ke air. Pria itu pingsan dihantam air. Sabuk pengaman Carlos macet. Ia tersangkut di antara kursi dan setir. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Untung saja, ia berhasil selamat. Film selesai. Oke, kalau kalian suka, tekan like, ya. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.